Yang saya hormati Bapak Desa dan Ibu Desa, tadi juga sempat mampir di Bapak Desa dan dibuatkan kopi sama Ibu Desa tadi. Jadi sangat luar biasa sekali sambutannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC SPMI Flores Timur, Polseno, Ibu Bu Mensi dan rekan-rekan semua pengurus Flores Timur yang hari ini hadir, yang tidak bisa sebut satu persatu karena banyak sekali yang gitu. Yang saya hormati pula Ibu, Bapak yang sudah hadir di sini dalam rangka berbagi pengalaman yang nanti akan dipimpin oleh Pak Polseno setelah ini tentang bagaimana pentingnya berkomunitas untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi dimulai dari Solo Baluweli. Kenapa kemudian Baluweli ini menjadi Balaweling ini menjadi salah satu desa sasaran yang direkomendasikan oleh Polseno, karena kami di Jakarta selalu melihat Balaweling banyak, sangat banyak sekali. Tetapi di mana itu Balaweling? Kok tidak terlihat? Gitu. Bahkan kemudian kalau saya ingin jujur, pemerintah pusat pun juga belum pernah menyebut nama desa Balaweling. Padahal data yang disodorkan oleh Polseno ini sangat luar biasa. Saya konfirmasi kembali ketika di Malaysia, ternyata warga Balaweling sangat banyak di Malaysia. Juga ada yang di negara-negara lain. Yang fenomena pemindahan perkebunan Bapak Ibu, yang dari Sabah perusahaannya bangkrut dibawa ke Afrika Selatan, Libreville, dan saya ketemu di perkebunan Libreville di Afrika Selatan warga Balaweling yang dia katakan sengaja nggak dikasih tahu keluarganya karena mereka butuh bekerja. Kalau kemudian dikasih tahu sama keluarganya, nggak mungkin diizinkan untuk terbang ke Afrika Selatan, Libreville. Yang di sana adalah sebuah kota negara yang tidak ada perwakilannya. Nggak ada kantor kedutaan atau konjen di sana. Yang ada izin. Sedikit cerita saja Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke Libreville, itu harus singgah dulu ke Nigeria, melalui banyak pos-pos keamanan. Kalau salah dikit ditembak, salah dikit ditembak. Saya ingin mengatakan begini, begitu kuatnya teman-teman yang dari Balaweling yang ada di perkebunan sawit Libreville. Pot itu ada kesinggahan, kemudian sangat besar sekali perkebunan. Dan mohon maaf, juga banyak yang meninggal di sana, dikubur di dalam kebun dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Teman-teman yang dari Flores Timur, beberapa ada dari Balaweling, nanti bisa di cross check di sana. Cuma saya lupa namanya pada saat itu. Karena di mana sih Balaweling? Karena pemerintah pusat pun nggak pernah bicara soal Balaweling. Yang ada ya Kupang, ya, Soe, ya gitu-gitu ya. Tapi untuk yang kesininya itu jarang sekali disebut menjadi program prioritas bagi negara. Apalagi bicara soal pekerja migran Indonesia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih kepada tim yang ada di Flores Timur yang dikomandoi oleh Bapak Ketua Polseno yang sudah kemudian mendedikasikan dirinya untuk perjuangan terhadap pekerja migran Indonesia. Salut Bapak Ibu. Jadi Polseno bukan sebagai pekerja migran, tapi mereka kita dialog dengan kami menangis soal bagaimana nasib teman-teman Bapak Ibu yang di Flores Timur ini kok tidak ada yang berjuang.
Tidak ada yang kemudian menyampaikan data ini sampai ke level pusat, biar pusat itu bisa datang ke sini, lihat sendiri soal situasi yang ada di Flores Timur, khususnya di Solo dan tepatnya di desa Balaweling. Itu soal Balaweling. Yang kedua, Bapak Ibu, Balaweling ini juga menjadi desa sasaran yang ke depan kita akan menawarkan bersama-sama Bapak Desa soal kerja-kerja kolaborasi. Kami sangat paham, semua orang sangat paham bahwa bermigrasi ke luar negeri adalah hak dasar yang diatur oleh konstitusi dan tidak boleh dilarang. Jadi orang untuk pergi ke luar negeri itu siapapun, baik negara, perorangan, individu, kelompok, organisasi, nggak boleh kemudian dilarang. Tetapi kami punya concern bahwa migrasi yang tidak dilarang ini juga dibarengi dengan perlindungannya, Bapak Ibu. Tetapi di sini adalah nihil perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap kelompok pekerja migran Indonesia asal Flores Timur. Negara itu macam-macam, ada hukum, ada pemerintah, juga ada masyarakat. Jangan salah, juga ada oknum masyarakat yang memeras teman-teman dari Flores Timur di perbatasan sana, Bapak ya, banyak sekali. Itu konteksnya. Di dalam program pemberdayaan yang akan dibangun oleh Umpul Seno dengan Bapak Desa soal menjawab bahwa migrasi tidak dilarang, kami menemukan beberapa data yang sudah dihimpun oleh Bapak Ibu yang di Balaweling, yang dikumpulkan oleh Pak Polseno dan tim SBMI Flores Timur adalah membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi. Betul nggak, Bu? Betul. Atau memang sudah ingin ke Malaysia terus, nggak butuh membangun yang di sini? Gimana? Masih ingin ke Malaysia lagi? Tidak. Kenapa Pak Ibu tidak? Jadi itu. Kalau saya sebenarnya nggak sepakat dikatakan faktor migrasi adalah kemiskinan. Saya turun dari kapal, naik motor ke sini, lihat kanan kiri, ya nggak miskin-miskin amat. Nggak tepat kalau kemudian Balaweling ini dikatakan sebagai daerah yang miskin. Tetapi kemiskinan iya, sangat berbeda kemiskinan struktural dengan pemiskinan. Ketika nyampe di kantor desa ini, saya dipanggil lagi untuk kemudian menghadap Bapak Kades, Bapak Desa. Dialog lah dengan Bapak Desa bahwa di desa ini ada sekitar 600 penduduk, mayoritas adalah petani. Dialognya adalah soal kultur tanah dan segala macam yang kita dialogkan dengan Bapak Desa. Ternyata kalau itu dikelola dengan baik, ya akan menghasilkan. Tetapi tidak cukup. Inilah yang menjadi penyebab kemudian teman-teman memilih untuk menyeberang ke Malaysia. Modalnya modal nekat. Kami tidak dalam rangka ingin menyalahkan Bapak Ibu dengan modal nekat. Pertanyaan dasar saya, kalau nggak nekat mau gimana lagi? Kalau kita lihat di Flores Timur aja LTSA juga belum ada. Layanan pendaftaran belum ada. Kemudian mendorong yang prosedural juga belum ada. Teman-teman harus ke Sulawesi dulu, betul kan? Teman-teman harus ke NTB dulu. Bahkan banyak yang lewat Surabaya, lewat Jawa Timur, karena belum tersedianya. Nah ini saya punya ketakutan ke situ, punya ketakutan kalau memang ada kesengajaan biar warga Balaweling ini pergi semua, nanti biar sumber daya alamnya ini biar bisa dikuasai ya. Itu ketakutan, bayangan-bayangan gila yang saya takutkan ke depan gitu ya.
soal kemiskinan dan pemiskinan, maka dibutuhkan untuk membangun yang namanya kebersamaan, kekuatan kolektif. Kenapa kemudian kekuatan kolektif ini penting? Karena kalau kita bicara satu persatu, tidak akan pernah didengar oleh siapapun. Kalau satu orang kemudian bicara bahwa saya tidak digaji dan segala macam, tidak akan didengar. Tetapi kalau yang bicara satu orang mewakili 100 dari komunitasnya yang ada di Balaweling, ini akan dipertimbangkan dan kemudian menjadi rencana strategi bagi siapa. Ini harapan kami adalah pembangunan kolektif dalam rangka untuk pencegahan biar tidak diperbudak kembali. Ingat Bapak Ibu ya, SBNI tidak boleh kemudian mencegah orang untuk berangkat ke luar negeri. Tetapi kami memastikan bagaimana kemudian bekerja di luar negeri itu aman, nyaman, berhasil, dan kemudian hasilnya bisa digunakan untuk membangun kampung halaman, tanah leluhur. Semua pasti akan bangga, siapapun pasti akan bangga ketika kita masih mampu mempertahankan tanah leluhur di mana kita dilahirkan. Ini yang menjadi konsep ke depan yang bersama-sama dengan Bapak Desa, dengan Pak Muslim. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam proses hari ini sebetulnya Kumpul Seno sudah banyak sekali melakukan beberapa pendekatan dengan Bapak Desa dan masyarakat yang ada di Balaweling ini. Mayoritas juga menjadi pekerja migran yang ke Malaysia, dan hampir 90% mereka bahasanya apa Bu kalau di sini Bu? Ke Malaysia itu jalur apa Bu? Lewat jalur apa Bapak Ibu? Samping. Banyak samping. Samping. Kemana ke Kalimantan dulu? Ke Sulawesi, baru masuk ke Sabah, Kalimantan, terus masuk ke Sabah gitu ya. Lewat Nunukan. Nunukan dan Nunukan. Begitu. Berhasil nggak? Gimana? Kalau Malaysia tidak temu, kalau temu habisnya kita. Ya. Jadi saya itu terkadang tidak bisa menahan kontrol emosi saya kalau kita bicara soal timur, kaitkan dengan konteks Malaysia. Saya seringkali harus bisa menguji emosi saya karena begitu mirisnya soal-persoalannya dari teman-teman dari banyak sekali. Yang terakhir meninggal di penjara imigrasi berapa? Pertanyaannya, kalau soal meninggal oke lah, tetapi kalau meninggal dengan diciptakan untuk meninggal gak dikasih makan dia meninggal, ini gak boleh dibiarkan. Ini yang harus kemudian kita mulai gerakan dalam desa. Kita bantu saling bahu-membahu, kita kompakkan teman-teman yang menjadi pekerja migran, keluarganya, dan orang perorangan yang tidak ada kaitannya dengan buruh migran tapi punya concern terhadap buruh migran. Karena kita hari ini masih dianggap sebagai komunitas yang marginal. Maka sangat penting sekali menggandeng akademisi, menggandeng semua pihak yang kemudian bisa menguatkan Bapak Ibu yang ada di Balaweling. Ini penting. Salah satunya adalah hari ini Pak Pulsino membawa semangat baru ke Balaweling dengan memberikan sebuah semangat lewat pemberdayaan. Tinggal PR-nya adalah apa yang bisa kemudian kita buat di Balaweling soal pemberdayaan. Apakah pasalnya, apakah produksinya, atau apa, nanti biarkan teman-teman Bapak Ibu berproses dengan Kumpul Seno, dengan Bapak Desa dan teman-teman yang ada di sini. Saya kira itu saja dan mohon maaf kalau saya mengambil waktu terlalu banyak. Sebetulnya ingin cerita banyak soal Balaweling, tetapi karena waktunya sudah agak siang,
kasihan sama Bapak Desa. Terima kasih Bapak Ibu, kita tetap semangat. Selamat siang. Selamat siang.